Halo penonton setia Silokadiri, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa di video kali ini, Silokadiri akan merangkum film berjudul Ramjane yang dibintangi oleh Shahrukh dan Juhi Chawla. Film ini menceritakan kisah seorang anak jalanan yang diberi nama Ramjane oleh seorang pendeta. Kemudian dia dan anak yatim piatu lain pun tinggal di panti asuhan yang kumuh. Ramjane yang diperankan oleh Shahrukh tumbuh menjadi seorang gangster dan remaja yang arogan. Dia juga jatuh cinta dengan gadis bernama Bella yang diperankan oleh Juhi Chawla. Namun cinta mereka diuji oleh persaingan antara Ramjane dan teman masa kecilnya yang juga mencintai Bella. Ketika Ramjane menyadari betapa korupnya dunia kriminal, dia pun memutuskan untuk mengejar jalan penebusan. Ia berusaha melindungi Bella dan anak yatim piatu tersebut dari bahaya yang mengancam mereka, sambil mencoba mengatasi dosa-dosa masa lalunya. Bagaimana keseruan film India ini? Oke, cukup sekian spoilernya dan kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan seorang bayi tak bernama yang dibuang oleh orang tua yang tak bertanggung jawab. Dia pun tumbuh di jalanan kumuh kota Mumbai. Sehari-hari dirinya menjadi seorang pesuruh warga di sana. Seorang pemabuk berkata, setidaknya kamu memiliki sebuah nama. Mendengar itu dia pun segera pergi ke kuil menemui seorang pendeta yang bijaksana. Ketika pendeta tersebut ditanya tentang namanya, dia pun menjawab Ramjane yang secara harfiah berarti hanya Tuhan yang tahu. Ramjane. Nama itu pun menggantikan identitas anonimnya dan menjadi lambang perjalanan yang rumit. Ramjane bersama sahabatnya bernama Murli ingin menonton ke bioskop, namun mereka tidak punya uang dan Ramjane pun punya ide untuk mencuri. Ketika di jalan dia bertemu gadis sekolah bernama Bella. Tiba-tiba Ramjane marah dan menjambak rambutnya karena Bella tidak mau memanggil nama barunya itu. Bella pun berjanji suatu saat akan membalas perbuatannya. Singkat waktu, Ramjane dan Murli sampai di sebuah gerbong kereta lalu mencari barang berharga untuk dijual. Sambil curhat jika Ramjane sebenarnya sangat suka dengan Bella. Dengan nada bercanda, Murli pun mengatakan hal serupa. Yang seketika Ramjane marah karena menurutnya hanya Bella yang akan menjadi miliknya. Dan dia tak rela jika sahabatnya itu menyukai Bella. Sampai keributan itu terdengar oleh seorang polisi bernama Choti yang kebetulan sedang berjaga di sana. Mereka berdua pun dikejar, dan saat berlari Murli terjatuh yang kebetulan kereta api pun akan melintas. Namun karena Ramjane menyayangi sahabatnya itu, dia pun menolong Murli sehingga Murli lolos, sedangkan dia harus tertangkap oleh Choti. Ketika di kantor dia dimintai keterangan, namun Ramjane yang berwatak keras malah meludahi Choti, sehingga anak sekecil itu pun dihajar sampai babak belur. Murli pun menjenguk Ramjane lalu kaget melihat keadaan sahabatnya itu. Alasan Ramjane dihajar karena si polisi menanyakan siapa anak yang bersamanya ketika di kereta. Namun demi Murli dia pun melindungi sahabatnya itu karena tak mau bernasib sama sepertinya. Dan untuk sementara waktu Ramjane pun ditahan di penjara anak-anak. Kemudian salah satu temannya mengatakan jika pria yang ada di hadapannya bernama Panu. Dia adalah pria kaya yang banyak uang setelah bekerja sama dengan seorang mafia bernama Samir Saula. Namun para polisi pun tidak berani menangkap bisnis ilegal mereka karena kekuasaan dan kekuatan mereka. Dan pada saat para tahanan anak-anak ditertibkan, diam-diam Ramjane menyelinap ke sebuah mobil pasir lalu kabur dari sana. Beberapa waktu berlalu, dia pun bertemu dengan Murli yang kini diadopsi oleh seseorang. Terlihat Murli bernasib baik karena dia bisa sekolah seperti anak lainnya. Murli pun mengatakan jika tidak hanya dirinya saja yang diadopsi, melainkan Bella juga kini hidup bersama orang kaya. Lambat laun kehidupan Bella akan berubah dan tidak menutup kemungkinan setelah dewasa Bella akan menikah dengan pria kaya. Mendengar itu Ramjane pun berambisi menjadi orang kaya agar bisa menikahi Bella. Dia pun dengan berani datang ke markas Panu, dan karena keberanian Ramjane, si bos yang bernama Samir Saula resmi mengajaknya untuk bergabung. Tidak lama saingan bisnis si bos bernama Murci menikungnya dari belakang. Mendengar itu Ramjane kecil berjanji akan menghabisi mereka semua. Kemudian singkat waktu kini Ramjane tumbuh dewasa dan kini menjadi mafia paling ditakuti. Sesuai janjinya di masa lalu Ramjane menemui anak buah Murci dan inilah yang dia lakukan.
tersisalah satu orang anak buahnya bernama Amar. Dia pun ketakutan saat berhadapan dengan Ramjane. Amar pun membawa mobil truk ke markas mereka. Namun saat ditembaki, Ramjane tidak berada di sana dan tiba-tiba berkat pencapaiannya, si bos pun menyuruh Panu memberikan uang hasil penjualan serta menyerahkan sebagian wilayah untuk dia kuasai. Namun bisa kita lihat Panu tampak tidak suka dengan Ramjane dan si Murci yang masih hidup didatangi oleh Panu. Yang ternyata si Panu berkhianat karena kedudukannya kini tergeser sejak kedatangan Ramjane. Si Panu sengaja mengajak Ramjane, si bos serta Murci ke sebuah pesta dengan alasan membicarakan kerjasama. Namun ketika lengah, Murci mengambil senjata, tapi pergerakannya terbaca sehingga Ramjane menembak Murci lebih dulu. Si bos pun berhasil selamat. Namun tiba-tiba si polisi Coti yang tiba-tiba muncul lalu menembak si bos di depan mata Ramjane sendiri. Si Panu tidak hanya berkhianat, melainkan dia menjebak Ramjane dan bekerja sama dengan Coti atas tuduhan bisnis ilegal. Yang pada akhirnya masa kecil Ramjane terulang di dalam penjara ini, di mana dia dipukul dan dihajar. Lalu dia pun meludahi si polisi Coti untuk kedua kalinya. Si Panu yang pura-pura tidak tahu menjenguknya di penjara. Dia berkata jika sementara bisnis ini akan dia jalankan sendiri. Mengetahui hal itu, Ramjane khawatir karena dia tahu jika Panu adalah orang yang sangat licik dan Ramjane akan mendekam dalam jeruji besi selama 4 tahun lamanya. Berbeda dengan Murli sahabatnya, kini dia menjadi pengelola panti asuhan yang bekerja sama dengan Bella mengurus anak-anak yatim piatu. Namun tidak semua anak-anak patuh dengan peraturan yang ada. Sebagian dari mereka pun membuat masalah seperti menjadi pencuri, pencopet, dan penjudi. Mereka ditahan di penjara dan masih bersama si polisi Coti. Namun beruntung dengan sebuah jaminan, Murli pun membebaskan mereka semua. Singkat waktu 4 tahun berlalu, kini Ramjane telah dibebaskan. Dia pun terpesona karena melihat Bella yang dia sukai sejak dulu. Murli pun mencoba menghindar karena dia tahu jika Ramjane sangat cinta kepada Bella. Ketika berduaan, Bella kemudian menjambak rambut Ramjane sebagai bentuk balas dendam dengan apa yang dilakukannya waktu kecil. Perlakuan itu pun malah membuat Ramjane bahagia karena Bella masih ingat dengan masa kecilnya. Singkat cerita, di tengah keramaian Ramjane kecopetan anak-anak jalanan. Mereka pun belum tahu kalau Ramjane bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Ternyata mereka tidak mengenali Ramjane jika dia juga tumbuh di panti asuhan yang sama. Di lain tempat, Panu dikagetkan dengan kedatangan Ramjane. Dia menagih janji kepadanya karena bisnisnya selama ini berjalan lancar berkat dirinya di masa lalu. Tapi Panu berkata jika bisnis mereka sekarang sudah dipegang oleh penguasa lain bernama Bau. Ketika Ramjane pergi, Panu kemudian menelpon seseorang dengan maksud untuk menghabisi Ramjane. Namun ketika membeli bensin, dia sudah tahu kalau ada orang yang mengikutinya. Dan dengan santuy Ramjane pun hanya tersenyum. Kemudian dia datang ke sebuah kafe lalu menyuruh semua orang mengosongkan tempat itu. Serta Bella yang berada di sini pun disuruh untuk segera bersembunyi. Dan saat menerima telepon, tiba-tiba si paman penjaga ditodong anak buah Panu. Dan inilah yang dilakukan oleh Ramjane. Jujur saya. Si Panu pun begitu terkejut karena Ramjane sudah berada di hadapannya. Meski sudah ketahuan, si Panu tidak mengakui perbuatannya. Namun beruntung karena teringat masa lalu, si Panu pun masih bisa selamat. Dan inilah bos baru si Panu bernama Bau yang diberitahu jika Ramjane masih hidup. Di keesokan paginya, Ramjane nekat datang ke rumah si Bau dengan mengecoh seluruh anak buahnya dan dia pun masuk dengan cara yang tak biasa. Dia pun menantang semua anak buah Bau untuk menembak, tapi tak ada satupun yang berani. Dia pun menyatakan hanya dirinya lah manusia yang tak takut mati. Ramjane pun mengatakan jika si Panu tewas, maka Bau berada dalam masalah besar karena dia sudah tahu jika bisnis ini dia rebut setelah kematian bos Ramjane yang pertama. Seketika dia pun terkejut karena Ramjane mengetahui hal itu karena si Bau takut dengan ancamannya. Pada akhirnya Ramjane mendapatkan uang darinya dan dengan kekuasaannya si Bau pun mengendalikan polisi Cote.
Beruntung ada anak-anak yang membantu mengambil tas berisi uang. Cote kemudian menggeledah seisi rumah tapi dia tidak menemukan tas itu. Namun karena Ramjane terus berontak, dia pun diamankan kepolisian. Seperti biasa dengan gaya tengilnya, Ramjane malah bercanda sehingga si Cote pun memukulnya. Dan si Panu pun berkata jika semua berkas, transaksi, rekening koran dan surat penting lainnya kini berada di tangan Ramjane. Khawatir dia akan membongkar semuanya, si Bau pun kemudian meminta untuk segera melepaskannya. Singkat waktu di malam hari, Ramjane mendatangi Bella dan memberikan sebuah gaun mahal untuknya. Namun Bella menolak gaun itu. Murli yang mendengar itu pun segera masuk lalu membujuk Bella agar bersedia memakainya. Karena sangat besar cintanya kepada Murli, Bella pun menuruti semua kemauan Murli. Kemudian dengan sebotol minuman, Ramjane pun menari dan bernyanyi di hadapan Bella dan Murli. Di keesokan paginya, Ramjane datang kembali ke rumah Bau dengan membawa si Panu. Ramjane ingin bekerja sama dengan Bau dan mendapatkan keuntungan sama persis dengan yang didapat oleh si Panu. Tapi sebelum itu si Bau meminta berkas-berkas yang telah dia ambil. Namun Ramjane tidak akan pernah memberikan berkas itu. Dan di lain tempat, ketika anak-anak sedang bersenang-senang, tiba-tiba panti asuhan diserang sekelompok orang tidak dikenal. Ternyata panti asuhan ini adalah milik pemerintah sehingga tempat ini harus segera dikosongkan, namun dengan cara yang salah. Entah siapa orang yang sudah menyuruh melakukan kekacauan ini. Namun tidak lama Ramjane datang menghentikan mereka. Dan ternyata untuk kedua kalinya si Panulah biang kerok dari semua ini. Ramjane pun datang menemui Panu. Dia begitu marah karena dia mencoba mengusir anak-anak panti asuhan. Namun si Panu berkata jika Ramjane tak perlu ikut campur dalam masalah ini karena itu adalah bagian dari bisnis mereka. Kemudian tidak lama perwakilan dari pemerintah bernama Baweja menelpon kenapa panti asuhan itu belum juga dikosongkan. Ramjane yang masih berada di sana menjawab jika sampai kapanpun Baweja takkan pernah mendapatkan panti asuhan itu. Bahkan uang yang Baweja berikan kepada si Bau maupun si Panu akan dia kembalikan. Tapi si Baweja tidak mau tahu lalu menutup teleponnya. Baweja belum tahu dia berhadapan dengan siapa. Sehingga di keesokan harinya Ramjane melakukan sesuatu. Tiba-tiba orang suruhan Ramjane pura-pura tertabrak. Lalu yang terjadi, si Panu pun begitu kesal karena Ramjane sudah mengacaukan semuanya. Namun Bau menyuruh si Panu agar tetap tenang. Diam-diam si Bau memerintah polisi Cote dengan maksud memberikan pelajaran kepada Ramjane dengan berpura-pura mencari siapa pelaku penembakan. Tujuannya supaya Ramjane bersedia menyerahkan diri. Namun terlihat si polisi bertindak di luar batas. Bella pun bermaksud untuk menolong, namun si paman melarangnya karena berbahaya. Semua anak-anak pun sudah geram, tapi tak bisa berbuat banyak. Murli datang dan memarahi si Cote karena seharusnya polisi lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukan main hakim sendiri tanpa ada bukti. Tiba-tiba semuanya melempari si Cote dan terjadilah tawuran antara polisi dan anak-anak panti asuhan serta warga lainnya. Salah satu anak bernama Poltu tertangkap basah melempari kepala Colte dengan batu. Dan karena emosi yang tak tertahan, anak sekecil itu pun harus menjadi korban kemarahan si Cote. Murli yang dasarnya seorang pendiam pun tak bisa berbuat banyak. Ketika Ramjane datang, Murli begitu marah karena menyangka kematian Poltu akibat ulah dirinya. Jika Ramjane tidak membuat masalah, mungkin Poltu masih hidup. Tapi Ramjane yang berwatak keras kepala tidak mau disalahkan dan memilih pergi dari sana. Di malam hari ketika Murli merenung, Bella kemudian datang lalu mengatakan jika sebelum Ramjane pergi dia mengatakan sesuatu. Ramjane tadinya ingin mengajak Bella pergi dari sini dan memulai kehidupan baru bersamanya. Tapi jelas Bella menolak karena dia tidak mencintainya. Ramjane pun tahu alasannya karena Bella hanya cinta kepada Murli. Bahkan Ramjane menuduh Murli menghasut semuanya agar percaya jika kematian Poltu adalah ulah darinya. Dia juga mengatakan alasan menghabisi Baweja karena jika tidak maka semua penghuni panti akan diusir dari sini. Itu semua dia lakukan demi anak-anak lain agar tetap hidup dan tidak menjadi anak jalanan sepertinya. Dia tak mau mereka semua terlantar seperti yang Ramjane alami dahulu. Mendengar itu Murli pun merasa bersalah karena sudah menuduh Ramjane. Dia juga mengatakan berkali
berkali-kali jika dia tidak mencintai Bella, dan sebaliknya Bella harus bisa mengorbankan cintanya untuk Ramjane. Murli mengatakan jika dahulu saat kecil Ramjane banyak berkorban untuk dirinya dan anak-anak lain, sehingga panti asuhan masih berdiri sampai saat ini. Dia ingin Bella bisa mencintai dan mengubah hidup Ramjane, dan pada akhirnya Murli pun berkata sejujurnya jika dia pun begitu mencintai Bella, namun selama ini perasaannya dia sembunyikan dalam-dalam. Dan demi cinta dan ketulusan Murli, akhirnya Bella terpaksa dan menurut agar berusaha mencintai Ramjane dengan harapan bisa mengubah perilakunya agar Ramjane menjadi pribadi yang lebih baik. Singkat waktu Ramjane dan Bella pun bertemu, dan di malam spesial ini Ramjane menyewa seluruh isi restoran khusus untuk mereka berdua. Melihat tingkah kocaknya, Bella pun akhirnya tertawa. Singkat cerita, anak-anak remaja kini bertingkah di luar batas dengan berani melawan polisi dan berkata jika mereka adalah anak buah Ramjane. Kemudian di malam hari tiba-tiba Murli mendapatkan segepok uang entah dari mana asalnya. Ketika sedang bermesraan, tiba-tiba Murli datang dan melempar uang itu. Ternyata uang itu berasal darinya. Ia pun berniat baik agar anak-anak panti tidak kelaparan dan kekurangan. Tapi Murli menolak uang itu karena tahu jika Ramjane mendapatkannya dengan cara yang salah. Dan uang itu Ramjane dapatkan dari Shibao yang secara halus mengusir mereka semua dari panti asuhan sehingga bisa segera mengosongkan tanah itu. Ramjane pun mengatakan jika dia sudah berusaha agar mempertahankan panti asuhan itu, namun karena uanglah yang berkuasa, Ramjane pun tak bisa berbuat banyak dan melakukan semua ini karena tak mau orang panti celaka. Namun Murli tidak peduli dan akan tetap bertahan di sana. Ramjane pun menganggap jika Murli hanya iri dengan semua pencapaian dirinya saat ini. Dengan sombong dia berkata jika semua orang menghormatinya, uang, rumah, dan mobil pun dia miliki. Namun karena sikapnya berlebihan, Bella pun berkata jika pengorbanan cinta sebenarnya adalah ada dalam diri Murli. Dia rela melepas cintanya demi seorang sahabat. Mendengar itu Ramjane menanyakan sesuatu, apakah yang tidak dia punya yang ada dalam diri Murli. Bella mengatakan jika Murli tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mereka sama-sama yatim piatu. Mereka sama-sama dibesarkan di panti asuhan. Lalu apakah yang membedakannya? Bahkan Murli yang sudah diadopsi dan punya segalanya rela meninggalkan kemewahan demi anak-anak panti lain yang kelaparan bahkan tidak mendapat perhatian dari sosok orang tua. Alih-alih menuruti permintaan Murli agar Ramjane menjadi lebih baik, namun malah kekecewaan yang dia dapatkan. Dan setelah diceramahi, dengan sifat yang sama Ramjane tidak berubah bahkan memperlakukan Bella dengan kasar dan habis-habisan menghinanya. Tapi setelah pergi dia pun menyesal kenapa melakukan semua ini kepada wanita yang dia cintai. Dan dengan begitu sedih Ramjane menangis jadi-jadinya sambil meratapi nasib kenapa dia harus terlahir ke dunia ini. Di sisi lain, Murli sedang memberikan pengertian kepada masyarakat apakah benar tanah panti asuhan ini adalah milik pemerintah. Murli pun menyangkal jika semua itu tidak benar. Dia tahu jika ada penguasa yang ingin menggugat tanah ini. Di situ dia pun membela sahabatnya. Untuk apa Ramjane membunuh Baweja? Dan dengan dasar apa tiba-tiba pemerintah ingin mengosongkan tempat ini? Setelah itu masyarakat percaya jika tanah ini adalah asli milik panti asuhan itu sendiri. Sipanu pun kesal karena Murli menghalangi rencananya. Ramjane pun mengancam Sipanu jika sampai menyakiti Murli dan anak-anak lain maka dia akan tahu akibatnya. Melihat Ramjane begitu cinta kepada anak-anak panti asuhan, adanya kesempatan Shibao pun menyuruh Ramjane agar memberikan berkas-berkas yang telah dia ambil, maka semuanya akan baik-baik saja. Keadaan dilema pun membuat Ramjane mengalah dan akan mencoba bicara kepada Murli agar dia mau mengerti. Namun tiba-tiba Shibao dan Sipanu menghubungi Chote agar menangkap Ramjane dengan tuduhan mencuri berkas milik Shibao dan terbukti menembak si Baweja. Dan siapa sangka Ramjane masih berada di sana. Dan kali ini Sipanu pun tak selamat, sempat terkecoh dengan perkataan Shibao sampai Ramjane terluka. Shibao pun berhasil lolos dan melarikan diri masuk ke dalam lift. Tapi siapa sangka dia akan senekat ini lalu menghajarnya sampai tak berdaya. Mau? Hah? Marilah ini. Di sisi lain, anak buah Shibao menaruh peledak di panti asuhan. Namun beruntung Ramjane datang tepat waktu.
Dan yang lebih parahnya lagi, para penegak keadilan tidak manusiawi dengan datang tiba-tiba lalu menembaki mereka semua. Beruntung Ramjane segera berlindung. Namun anak-anak yang kompak menghalangi aksi si Chote yang semena-mena. Si Chote pun hanya mengincar Ramjane. Namun Murli segera datang karena jika salah satu dari mereka tertembak, entah Murli atau anak-anak lain, maka dipastikan dirinya juga takkan selamat. Tapi si Chote mengatakan jika dia sudah tak peduli lagi dengan nyawanya sendiri. Dia begitu marah karena sangat dendam kepada Ramjane. Karena Murli tak mau ada lagi korban berjatuhan, dia pun mengalah dan membujuk Ramjane agar menyudahi semua ini. Mendengar sahabatnya itu, Ramjane pun bersedia untuk menyerah. Namun ketika di luar, Ramjane malah menyandra Murli. Dia pun mengatakan jika si Bau dan si Panu sudah tiada dan si polisi Chote pun tidak punya kekuatan lagi. Kemudian Ramjane menyuruh para polisi untuk menurunkan senjatanya dan mereka pun menurutinya. Namun tanpa diduga Ramjane melarikan diri, tapi si Chote segera melempar tongkat sampai dia terjatuh. Dan polisi pun menemukan pistol yang digunakan Ramjane ternyata tidak berisi peluru. Adanya kesempatan si Chote pun akan menghabisinya, tapi tanpa diduga. Murli pun melindunginya demi sahabat tercintanya itu. Ramjane begitu marah karena Murli harus jadi korbannya. Dia pun mengatakan ke semua orang jika Chote menganggapnya sebagai musuh sejak Ramjane kecil. Dia mengincarnya karena bukan masalah tanah, bukan juga masalah uang, tetapi dia memang sangat membenci Ramjane. Bahkan hari ini terlihat amarah si Chote yang membara. Ramjane berkata jika sewaktu kecil dia habis-habisan dipukuli dan disiksa ketika ketahuan mencuri. Hari ini untuk menuntaskan dendam mereka berdua, Ramjane pun mengajak Chote bertarung dengan tangan kosong. Tak lupa demi kehormatan, Chote disuruh melepas seragam kepolisian yang dipakainya. Karena terpancing emosi, si Chote pun membuang pistolnya. Namun ternyata Ramjane mengeluarkan pistol rahasia yang dia simpan, lalu tamatlah riwayat si Chote. Di sidang pengadilan, Ramjane pun tampak tersenyum bangga. Salah satu pengacara pun bermaksud menolong dan membela jika Ramjane hanya melindungi dirinya sendiri. Namun dia malah marah karena tak mau dibela. Bahkan dia mengakui kalau si Bau, Panu serta Chote pun dirinya lah yang menghabisinya. Dia pun tak takut mati karena dia sudah bosan hidup di dunia ini. Semua orang pun tercengang keheranan dengan sikap Ramjane. Dirinya sendiri membela kalau tidak menghabisi mereka bertiga, pengadilan pun akan kalah dengan uang. Semua orang yang ada di sini bisa dibeli dengan uang. Mereka akan memperjualbelikan hukum dan merusak tatanan hukum itu sendiri. Ramjane pun tak mau ditolong atau dibela oleh siapapun karena dunia telah diatur oleh uang, begitu juga dirinya. Akibat semua pengakuan Ramjane, dia pun dijatuhi hukuman mati. Semua anak-anak panti begitu sedih, tapi tidak dengan Ramjane yang malah bahagia. Karena setelah kematiannya akan banyak sekali penerus yang akan menjadi Ramjane baru. Dan karena anak-anak terpengaruh perkataan Ramjane, mereka semua pun malah memperagakan kematian dan berkata jika mereka semua pun tak takut mati. Murli pun tak habis pikir karena begitu besarnya pengaruh Ramjane untuk masa depan anak-anak yang tak berdosa ini. Murli pun datang ke penjara dan di situasi ini dia tidak bisa berbuat apapun. Malah dia meminta biarkanlah dirinya yang dihukum daripada Ramjane. Sebagai sahabat, dia memohon untuk terakhir kali agar Ramjane pura-pura menangis karena akan dieksekusi. Tujuannya agar anak-anak percaya kalau kehidupan itu adalah anugerah dan anak-anak akan takut mati dengan cara seperti ini. Setidaknya mereka yang bernasib sama sebagai yatim piatu memiliki masa depan yang baik. Tapi mendengar sahabatnya itu sampai akhir hayatnya pun Ramjane tetap menolak. Kemudian Ramjane membersihkan diri sebelum dieksekusi dan singkat cerita tibalah hari yang sangat sakral itu. Terlihat dia nampak bahagia tapi tidak dengan Murli. Ketika melihat kesedihan di wajah sahabatnya itu, akhirnya Ramjane berlutut memohon ampun karena tak mau mati. Seketika anak-anak pun sadar karena ternyata kematian seperti ini sangatlah mengerikan. Dan ketika sampai di ruangan, ternyata Ramjane tidak berubah sedikit pun. Dia malah tersenyum bangga dan tamatlah kisah dari seorang Ramjane. Setelah kepergiannya, Ramjane ternyata menulis surat wasiat untuk Bella, di mana dia minta maaf karena sudah memukul dan menghinanya, dan kematian ini dia anggap sebagai penebusan dosa. Inilah cara agar Bella bisa bahagia bersama Murli. Dia pun bersumpah takkan mengusik mereka lagi. Dia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, tapi sekarang dia pergi dan yakin harapannya akan terwujud di kehidupan selanjutnya.
Apakah setelah ini ada kehidupan lain? Dan itu semua adalah Ramjane, hanya Tuhanlah yang tahu. Dan film ini pun sudah berakhir. Demikian alur cerita film India Shah Rukh Khan kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.